Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Raffi Fardul Rahman Muti dan rekan saya Nur Fariski. Kami akan membahas materi tentang pasar modal syariah. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian dari pasar modal syariah. Pengertiannya sendiri yaitu wadah atau pasar yang berfungsi untuk memperjualbelikan instrumen keuangan berbagai waktu, baik jangka panjang maupun menengah dan pendek, yang bisa digunakan dalam bentuk utang maupun pasar modal sendiri. Semua ini dapat diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pasar modal syariah menjadikan transaksi pasar modal haruslah berbasis syariah. Selain itu, di dalam pasar modal tersebut para pemilik modal atau biasa disebut supplier of fund dengan cara pengguna dana atau disebut user of fund. Jika dilihat memang syariah dan konvensional untuk pasar modal tidaklah jauh berbeda, hanya saja yang membedakan tentunya pedoman aturan yang digunakan haruslah berbasis syariah. Lalu setelah itu ada karakteristik pasar modal syariah. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan pada komite manajemen bursa efek dan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang ketiga, prinsip pasar modal syariah. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan jika aset atau kegiatan usaha yang dilakukan termasuk usaha halal, spesifik, serta bermanfaat. Dengan sesuai syarat maka investasi bisa dilakukan. Prinsip yang kedua, dalam pasar modal syariah, uang merupakan pertukaran nilai yang bisa digunakan. Selama pemilik dana atau pemilik modal memberikan investasinya, maka ia akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil usaha tersebut. Hal ini juga mengharuskan pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Poin yang ketiga, sesuai prinsip yang pertama, pasar modal syariah mengharuskan adanya akad atau perjanjian yang sangat jelas antara pemilik serta harta dengan emiten yang jelas. Prinsip yang keempat, baik pemilik harta ataupun emiten tidak bisa mengambil resiko yang melebihi kemampuan mereka, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian yang tidak baik yang dihadapi oleh satu pihak atau kedua belah pihak. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rafif, yaitu tentang fakta reksadana syariah. Berikut ini adalah beberapa fakta mengenai reksadana syariah yang dikutip dari OJK, antara lain, yang pertama yaitu produk reksadana syariah dijamin kesyariannya oleh DPS. Yang kedua, reksadana syariah dikelola oleh unit khusus. Yang ketiga, reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi syariah. Yang keempat, reksadana syariah memiliki banyak pilihan produk. Yang kelima, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri pertama di Indonesia. Yang keenam, reksadana syariah memiliki rata-rata pertumbuhan market cap paling tinggi. Dan yang ketujuh, marketplace reksadana syariah tersedia secara offline maupun online. Instrumen keuangan sukuk. Pengertian sukuk. Sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu yang menjadi dasar penerbitan atau underlying sukuk. Sukuk merupakan bagian dari pernyataan kepemilikan atas manfaat suatu aset dan bukan merupakan surat utang seperti obligasi. Penerbitan sukuk memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau APBN, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan Islam,
diversifikasi basis investor SBN, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, dan memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional. 9 jenis instrumen investasi. Yang pertama yaitu ada saham, yang kedua deposito, yang ketiga reksadana, yang keempat cryptocurrency, yang kelima obligasi, yang keenam emas, yang ketujuh properti, ke-8 valuta asing, dan yang ke-9 yaitu tabungan.